Kali ini Ketapang TV dengan program Ketapang TV Jurnal berkesempatan menghadiri konferensi pers bakal calon bupati Bapak Junaidi SP yang berpasangan dengan Bapak Sahrani melalui Partai Nasdem, P3, dan PKS yang diberi nama Koalisi Rakyat Bersatu di kantor DPC P3 di Jalan R. Suprapto, Kabupaten Ketapang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Sahrani, calon wakil Bupati Ketapang, rekan-rekan pimpinan Partai Koalisi Rakyat Bersatu, dan wabil khusus Ketua Tim Sukses serta seluruh jajaran, dan yang kami banggakan rekan-rekan wartawan media elektronik maupun media cetak dan televisi yang hadir pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pertama dan utama mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat waktu kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di sekretariat KRB pada sore hari yang berbahagia ini. Saya langsung saja bahwa acara yang kita gelar pada sore hari yang berbahagia ini tentu kami sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman media dan teman-teman partai koalisi yang sudah bersiap sedia dari sejak awal, dan alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan baik pada sore hari yang berbahagia ini. Kami selaku calon bupati dan wakil bupati Ketapang tentu harus memberikan klarifikasi dan penjelasan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang terkait hal-hal yang berkenaan dengan majunya kami sebagai calon bupati dan wakil bupati Ketapang pada Pilkada 2020, yaitu 9 Desember yang akan datang. Banyak hal negatif tentu yang dilancarkan dan dilontarkan oleh teman-teman lawan kepada kami terkait kami belum mundur menjadi anggota DPRD, yang ini memang harus kita klarifikasi, dan hal-hal lain yang mungkin yang kawan-kawan media juga dapat informasi langsung dari lapangan tentu belum sempat terkonfirmasi kepada pasangan kami secara langsung untuk dapat diklarifikasi. Mungkin itu saja pengantar dari kami. Selamat sore semuanya. Bapak, terkait ini pencalonan Bapak di partai khususnya Pak Junaidi ya, terkait Bapak pencalonan di partai lain selain dari Golkar, apa yang menjadi pertimbangan Bapak sehingga istilahnya berani mengundurkan diri dari partai yang membesarkan nama Bapak ke partai pengusung Bapak ini? Apa yang menjadi pertimbangannya Pak? Apakah sudah yakin menang atau seperti apa Pak? Ini kan ada juga isu yang berkembang majunya Bapak di Pilkada Ketapang ini hanya sebagai balas dendam atau sakit hati, karena ini isu yang berkembang liar di masyarakat. Untuk menurut itu, Bapak maju di pilkada ini hanya karena sakit hati, tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh incumbent itu, Pak. Siap. Langsung dijawab ya. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait kenapa saya keluar dari Partai Golkar itu dulu. Bahwa saya mencalonkan diri ini tentu memang sudah berdasarkan pertimbangan yang matang, bukan karena emosi ataupun karena ketua Ketapang itu sembarangan tepat. Jadi perlu diketahui bahwa pertimbangan kita itu karena kita sudah melakukan survei bahwa elektabilitas kita, pasangan kami itu sangat memungkinkan untuk bisa mengalahkan incumbent. Itu yang jadi pertimbangan awal. Terkait saya dari Partai Golkar, saya pada kesempatan yang berbahagia ini juga akan menyampaikan secara langsung apresiasi saya bahwa Partai Golkar memang sudah membesarkan saya dari awal pilihan politik saya di Partai Golkar sampai saya diberikan penghargaan untuk menjadi anggota DPRD dan bahkan pimpinan DPRD. Saya pikir itu adalah hal yang sangat luar biasa, dan saya tidak mempersoalkan apakah saya ada janji-janji politik mau jadi ketua DPRD atau lain, itu tidak. Jadi saya sudah sangat berterima kasih lagi kepada Partai Golkar. Namun yang paling penting yang perlu kita ingat adalah bahwa
kita masuk ke dunia politik, kita menjadi pejabat negara, menjadi pengawal pemerintahan, ini adalah semata-mata tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. Itu harus menjadi catatan penting. Bahwa saya rasakan ketika saya terakhir menjadi pimpinan DPRD bersama incumbent yang ketua Partai Golkar yang menjadi bupati, banyak hal yang memang sudah banyak kami lakukan, namun tidak serta-merta itu membuat laju pertumbuhan ekonomi, laju percepatan pembangunan, laju peningkatan kesejahteraan dan penurunan garis kemiskinan di Ketapang ini sesuai dengan target dari visi misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2015-2020. Ini yang menjadi kegelisahan dan kegalauan kami. Untuk itu kami meyakini dengan hasil survei yang sudah dilakukan itu bahwa ada peluang kami untuk maju dan mungkin bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kita bersama, yaitu sebesar-besarnya tujuan akhir adalah kesejahteraan rakyat dan kemajuan Kabupaten Ketapang yang kita cintai. Saya pikir itu. Jadi bukan karena sakit hati ini Pak ya? Tidak. Saya tidak pernah merasa sakit hati dan saya bahkan berterima kasih. Oleh karena itu, pada saat ini saya sampaikan, saya sedikit pun tidak pernah mengotak-atik, tidak pernah menggubris saya ingin calon dari perahu Partai Golkar. Walaupun itu sebenarnya ada peluang dan bisa saya lakukan. Ya. Jadi saya tidak pernah menggubris bahwa incumbent dicalonkan dari Partai Golkar. Padahal kalau secara fair, saya sudah mendaftar juga di Golkar, tapi saya menghormati dan mengapresiasi beliau sebagai ketua Partai Golkar dan incumbent bupati dari Partai Golkar, itu semestinya memang sudah hak beliau untuk diusung kembali oleh Partai Golkar. Oleh karena itu tentu saya harus sadar diri, tidak mungkin dua orang diusung Golkar jadi bupati, kan begitu. Kenapa saya tidak mau jadi wakil? Karena kalau jadi wakil bukan saya yang bisa menentukan kebijakan, itu yang menjadi catatan. Karena saya ingin menjadi bupati, berarti kebijakan ada pada kita, bahwa kita ingin barang ini lebih cepat dari sebelumnya. Begitu. Terima kasih. Kenalkan, saya Imam dari Tribun Pontianak. Siap. Pak, kalau dari Pak Junai kan udah mengundurkan diri kemarin, sedangkan dari Pak Sahrani untuk menentukan sikap mengundurkan diri, apakah sudah mengundurkan diri atau belum? Ini sudah. Pak Wakil yang jawab. Silakan Pak Sahrani untuk menjawab. Terima kasih atas yang ditanyakan kepada saya. Ini memang kalau surat pengunduran dirinya sudah saya tanda tangani sejak 16 Juni kemarin. Kalau berkenaan dengan syarat pencalonan, sebetulnya menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPU itu pada saat penetapan pencalonan. Selambat-lambatnya 5 hari setelah penetapan pencalonan, berkas pengunduran diri itu dan kemudian surat tanda terima dari pejabat berwenang, dalam hal ini ketua DPRD dan atau Sekwan, dan kemudian surat keterangan pengunduran diri dalam proses dari pejabat yang berwenang. Nah, kenapa kita melakukan pengunduran diri lebih awal? Kenapa saya bulan Juni sudah melakukan pengunduran diri? Ini bentuk kesetiakawanan. Karena calon bupati teman saya ini sudah mengundurkan diri pada 29 Juni yang lalu, maka seyogianya saya harus ikuti juga. Jangan sampai ada keraguan-keraguan. Yang pertama tentu keraguan-keraguan dari partai koalisi yang mendukung selain P3 tentu Nasdem, PKS dan PKB. Yang kedua, supaya tidak ada keraguan-keraguan daripada masyarakat bahwa yang mengundurkan diri dari DPR, kalau Pak Junaidi mengundurkan diri wajar karena beliau keluar dari Partai Golkar, otomatis pengunduran diri sebagai pengurus dan akan diikuti juga pengunduran diri dari DPRD. Nah, kalau saya mau santai menunggu penetapan calon nanti kan tidak ada persoalan. Nah, tapi ini pertama untuk bentuk kesetiakawanan, yang kedua adalah keseriusan. Jadi surat pengunduran dirinya, kalau yang asli sudah diserahkan kepada Sekretariat DPRD, tapi ini kopiannya ada, kalaupun mau diambil boleh kalau untuk ini siap. Nah, berkenaan dengan pengunduran diri itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore Pak. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Agus Pak dari Ruwai TV Pak. Bagus, siap. Pak, mungkin yang jadi pertanyaan saya dari anggapan Bapak pribadi dan koalisi Pak, pasangan mana nanti di antara pasangan-pasangan sudah naik di permukaan sekarang yang dianggap lebih berat Pak lawan politik? Dan yang kedua adalah kantong-kantong
kecamatan mana saja Pak yang mungkin akan menjadi lumbung suara bagi pasangan Junaidi Sahrani Pak? Terima kasih Pak. Sekaligus mungkin tanya Pak Uti. Atau Ada yang lain sekaligus dua ya. Beliau dulu. tiga pertanyaan ya. Terima kasih Pak. Ya. Saya Jadi dari Ketapang Musikbukro Media Online. Pertanyaan saya, visi dan misi Bapak untuk maju dalam pilkada pada Desember 2020 ini. Kemudian selama ini di mata Bapak, pemerintahan saat ini progres apa saja yang tidak tercapai dalam visi misi beliau saat menjadi bupati? Terima kasih, itu saja Pak. Bahwa terkait siapa lawan berat kita, bahwa sebenarnya memang secara kasat mata siapapun dan dimanapun politik ini, bahwa kalau pertarungan pilkada tentu incumbent menjadi perhitungan utama ya, karena dengan sumber daya dan resource, apalagi kan kita tahu bersama namanya petahana itu tidak mengundurkan diri, hanya cuti saja, dan pilkada ini dilaksanakan masih pada masa jabatan beliau. Tentu selama 4 tahun lebih masa kepemimpinannya, beliau tentu sudah mempersiapkan hal-hal yang mungkin menunjang beliau untuk ke periode selanjutnya, kan begitu. Namun demikian, bagi kami adalah bahwa siapapun yang menjadi lawan kita itu tentu menjadi perhitungan kita semua. Apakah itu pasangan yang nantinya diusung oleh PAN dan PDI, maupun dari Golkar, petahana, maupun mungkin munculnya pasangan lain. Jadi kita berharap bahwa kita tidak meremehkan lawan, itu yang paling penting. Tetapi dengan kondisi apapun yang ada di depan kita itu juga tidak menjadikan kita menjadi kecil atau menjadi tidak semangat. Justru malah banyaknya lawan maupun kekuatan lawan itu menjadi semangat bagi tim kita untuk dapat memenangkan pilkada di 9 Desember yang akan datang. Terkait basis suara, tentu kalau sudah melihat pasangan Junaidi Sahrani, teman-teman sudah bisa menghitung sendiri. Kalau saya sampaikan juga ini tidak juga menjadi hal yang tabu, karena lawan politik juga sudah paham bahwa saya ini kan mewakili masyarakat pesisir ya. Pak Sahrani ini mewakili masyarakat pedalaman. Jadi saya lahir di Kecamatan Mataram Selatan, dibesarkan di Kecamatan Delta dan MHU ya, Muara Pawon dan MHU. Saya pikir daerah pemilihan saya yang lalu juga mewakili daerah pemilihan 6 dan daerah pemilihan 1. Sedangkan Pak Wakil ya, Pak Sahrani ini sudah kita tahu bersama, beliau ini 3 periode di Dapil 3, yang awalnya Dapil 3 itu meliputi Sandai, Laur, Simpang 2, Simpang Hulu ya. Sekarang ini adalah Tayap, Sandai, dan Hulu Sungai. Saya pikir itu juga mewakili 2/3 dari penduduk Ketapang. Ketika digabungkan kekuatan kami, ini merupakan perwakilan 2/3 dari masyarakat Kabupaten Ketapang. Saya pikir itu ya Pak. Berikutnya terkait misi. Bagaimana misi kami? Yang pertama, misi kami adalah kita peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia yang mandiri, sehat, cerdas, kuat, unggul, dan bermartabat. Itu nanti penjelasannya panjang, saya singkat-singkat saja ya. Yang kedua adalah bagaimana kita meningkatkan infrastruktur yang berkualitas. Tolong dicatat, yang berkualitas ya. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar, banyak persoalan di Ketapang ini infrastruktur yang baru dibangun kemudian langsung hancur. Nah, ini yang menjadi titik poin kita adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata. Merata dalam artian bukan semua daerah kita bangun, tetapi bagaimana komposisi berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah yang ada di Kabupaten Ketapang. Jadi tidak timpang, porsi pembangunan itu tidak kepada daerah-daerah tertentu yang notabene daerah lain masih banyak yang membutuhkan. Karena memang dari pusat juga demikian. Dari pusat itu porsi APBN menggelontorkan menjadi APBD, baik itu provinsi dan APBD kabupaten, adalah berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah. Itu yang menjadi keunggulan. Berikutnya adalah kita meningkatkan pemberdayaan ekonomi ya, melalui keunggulan komoditas berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan kesinambungan lingkungan. Jadi
kita meningkatkan ekonomi berdasarkan keunggulan komoditas, seperti misalkan di daerah kita banyak ada pertambangan, ada perkebunan, potensi kelautan yang tinggi, dan banyak hal lain yang tentu tidak mengesampingkan kesinambungan terhadap lingkungan. Itu yang paling penting. Berikutnya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pemerintahan desa. Dari desa berkembang menjadi desa maju, dan desa maju kita dorong untuk menjadi desa mandiri. Terakhir, yang paling penting dari semua ini adalah bahwa kita menginginkan birokrasi yang bersih dan berwibawa. Bahwa 4 itu tadi di atas, kalau tidak dikawal dengan pemerintahan birokrasi yang bersih dan berwibawa, tentu akan menjadi hal yang sia-sia. Kalau saya melihat sebagai anggota DPR yang sudah keempat kalinya di 2020 ini, memang berkenaan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati sekarang, transparansi anggaran dan akuntabel itu tidak tercapai. Kalau transparansi, jangankan masyarakat, anggota DPR saja. Di APBD 2020 ini kita setujui di bulan November 2019, tetapi dapat buku APBD-nya pada saat pertengahan Covid, 16 Mei 2020. Mestinya 7 bulan. Berjanji, kalau diketuk palu bulan November itu, mestinya Januari itu buku APBD itu, buku suci APBD itu harus sudah dibagikan kepada DPRD. Nah, DPRD Ketapang dapat APBD 2020 ini 16 Mei. Berarti ada 6 bulan setelah ketuk palu. Nah, ini tidak transparan. Ke depan seperti apa dan bagaimana nantinya pasangan calon ini berkampanye ketika di tengah wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Partai Koalisi Rakyat Bersatu yang mengusung Bapak Junaidi dengan Bapak Sahrani. Ada berapa partai? Itu kan ada 4. Apakah ada kemungkinan itu untuk menambah koalisi lagi? Karena kan masih ada juga partai yang belum menentukan sikap. Jadi itu aja menurut saya yang saya tanyakan. Bahwa aturan kampanye kan yang bikin KPU. Jadi tentu pemerintah melalui KPU sebagai penyelenggara pilkada sudah menerapkan standar operasional yang jelas terkait bagaimana pelaksanaan pilkada pada kondisi wabah corona ini. Jadi kami selaku pasangan calon bupati dan wakil bupati tentu akan mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang sudah dan akan diterapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu. Data yang sudah masuk ke kita bahwa memang banyak daerah-daerah pedalaman yang infrastrukturnya sangat memprihatinkan. Itu yang paling penting, bahwa kita membangun itu tidak hanya berdasarkan kemampuan APBD kabupaten saja. Tentu lobby-lobby kepada pemerintah pusat melalui APBN dan APBD provinsi, dan sinergisitas antara bupati dan gubernur itu sangat penting untuk dapat mempercepat pembangunan infrastruktur yang ada di Kabupaten Ketapang. Saya kebetulan sekarang ini diusung oleh Partai Nasdem, dan salah satu anggota DPR RI Partai Nasdem Dapil 1 Kalimantan Barat itu adalah pimpinan Komisi 5 bidang infrastruktur, yaitu PU dan perhubungan. Jadi Pak Haji Sarip Abdullah Al-Qadri itu adalah pimpinan Komisi 5. Beliau sudah kita bawa keliling dan beliau sudah melihat langsung kondisi lapangan yang ada di Kabupaten Ketapang. Jadi beliau sangat setia kepada calon yang dicalonkan oleh Partai Nasdem dan akan menggelontorkan APBN ke Kabupaten Ketapang dengan jumlah yang lumayan besar jika memang kami yang diusung oleh Partai Nasdem ini menjadi pemenang di Pilkada 2020 yang akan datang. Berikutnya terkait potensi sumber daya alam. Wilayah perkebunan di Ketapang ini memang banyak kita dengar, dan tadi juga teman-teman memberikan laporan kepada kami bahwa ada audiensi masyarakat di salah satu pedalaman Ketapang, kecamatan yang ada di wilayah Tenggara Ketapang ini, bahwa memang ada perkebunan yang tidak memenuhi kewajibannya terkait plasma masyarakat. Terkait ini memang persoalan perkebunan ini dari pertama kami menjabat menjadi anggota DPRD, yaitu pimpinan Komisi 2, dan kami menjadi pimpinan DPRD, ini menjadi persoalan yang memang akan kita fokus untuk menyelesaikannya. Kenapa? Karena kalau tidak ada campur tangan bupati, wakil bupati secara langsung terkait persoalan ini akan mengambang menjadi angin lalu saja. Kenapa?
karena tidak ada keseriusan kepada perusahaan untuk menekan perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa bicara plasma mandiri itu adalah kebunnya sama-sama dibangun dengan inti yang punya perusahaan. Tapi apa yang terjadi? Rata-rata perusahaan inti sudah bagus, sudah dipanen, tapi plasmanya masih ada yang belum ditanam. Ini menjadi persoalan. Kadang sudah ditanam tapi kondisinya sangat memprihatinkan pada lahan-lahan kritis, lahan-lahan yang berisiko tinggi, dan sehingga tidak bisa berproduksi. Ini persoalan yang menjadi konsen kita, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita membangun sinergisitas antara perusahaan dengan pihak koperasi yang mewakili plasma dari masyarakat pemilik lahan. Ke depan kita punya program bahwa perusahaan perkebunan harus membangunkan plasma mandiri bagi masyarakat yang ada di sekitar kebun, yang punya lahan-lahan pribadi, sehingga itu mampu untuk mendorong percepatan kemajuan dan peningkatan ekonomi keluarga atau masyarakat yang bersangkutan. Demikian, terima kasih. Kami juga mohon bantuan rekan-rekan media, terutama terkait partisipasi pemilih. Ini yang menjadi konsen kita bersama, bahwa bagaimana kita membuat mindset psikologis masyarakat Ketapang ini untuk memilih. Pilkada 2015 yang lalu, partisipasi pemilih itu hanya 56%. Pemenang itu 31,2. Berarti yang menang itu golput. Setuju kan? Ada 44% yang tidak milih. Pada Pilgub, partisipasi pemilih 67%. Berarti ada peningkatan. Ini bagaimana kita mengawal rekan-rekan media ini untuk memberikan motivasi kepada masyarakat sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah melalui penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Panwas, bahwa penting masyarakat itu untuk datang ke TPS untuk memberikan pilihannya. Terserah kepada siapa yang menurut mereka yakini dapat mengawal, dapat menyalurkan apa yang mereka inginkan demi Kabupaten Ketapang yang kita cintai. Itu yang paling penting. Saya pikir mari kita sama-sama kita sepakat bahwa perkecil golput. Mari kita sama-sama meriahkan. Namanya juga pesta demokrasi, kan begitu. Bagaimana pesta ini kita sama-sama suka. Bukan orang ke TPS karena dipaksa, terpaksa, ataupun tak kuasa. Ini harus sama-sama kita satukan persepsi. Saya pikir setuju ya semua ya. Ini harus menjadi headline nih, bahwa bagaimana masyarakat Kabupaten Ketapang dengan tingkat kecerdasan yang lumayan sudah membaik, ya, tingkat kesejahteraan yang memang harus kita pacu lagi, untuk bahwa pilkada ini sangat erat pada masa depan mereka. Apakah itu dia petani, nelayan, pengusaha, pedagang, pegawai, semua yang ada di bumi Kabupaten Ketapang ini sangat berketerkaitan dengan hasil pilkada. Oleh karena itu, mari kita sama-sama membuat seluruh masyarakat Kabupaten Ketapang untuk memberikan pilihannya kepada siapa yang menurut mereka menjadi putra terbaik Kabupaten Ketapang pada kontestasi 9 Desember yang akan datang. Saya pikir itu kita sama-sama sepakat. Terima kasih. Kira-kira setelah misalkan Bapak terpilih nanti, butuh berapa tahun atau berapa periode Bapak untuk menyelesaikan semua misi yang Bapak sebutkan tadi? Jadi untuk misi itu tentu 5 tahun baru selesai. Jadi siapapun itu kalau misi itu tentu 5 tahun pasti harus selesai. Terkait targetnya, misi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima ini yang mungkin berbeda-beda pencapaiannya. Itu setelah kita operasionalkan. Jadi setelah kita menjalankan barang itu baru kita pahami bahwa ini targetnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah ini sekian. Walaupun memang skemanya kita sudah ada. Tentu ini juga berkaitan erat dengan lobby-lobby nanti kita ke APBN dan APBD provinsi. Itu yang paling penting. Tapi yakinlah bahwa kita membuat misi itu tidak mengada-ada. Kita berdasarkan data dan sumber daya yang ada di Kabupaten Ketapang ini. Itu yang paling penting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi bersama Pak Sarani, calon Bupati dan Wakil Bupati Ketapang dari Koalisi Rakyat Bersatu, yaitu Partai Nasdem, Partai P3, Partai PKB dan Partai PKS.
kami pertama-tama mengucapkan selamat kepada Ketapang TV, TV Ketapang yang sudah beroperasi di Kabupaten Ketapang. Mudah-mudahan dapat memberikan informasi yang baik dan meningkatkan informasi kepada masyarakat sehingga masyarakat kita menjadi cerdas dan berkualitas, baik dari segi pendidikan maupun kesehatan. Seluruh elemen masyarakat dapat informasi yang baik supaya masyarakat kita menjadi Ketapang hebat.